Furudul wudu isittatun, fardunya wudu artinya hal yang harus dilakukan saat berwudu itu ada 6. Pertama, niyatut taharati bil qulub. Niyatut taharati, niat bersuci lissolati, untuk melakukan salat, bil qalbi, dengan hatinya. Jadi niat wudu itu pada dasarnya dengan hati. Adapun mengucapkan niat dengan lisan itu dianggap sebagai sesuatu yang sunnah karena memudahkan kita untuk khusyuk. Jadi kalau sudah lisan berucap itu akan didengar oleh telinga dan akan dihantarkan ke hati, lalu akan hadirlah kekhusyuan niat. Coba saja hatinya niat wudhu, lisannya ngomong aku mau beli roti, ya nggak ketemu. Maka di saat hatinya mengucap, di lisannya mengucapkan nawaitul wudu'a, aku niat berwudu, maka itu memudahkan hati kita untuk berniat, dan niat memang ada di dalam hati. Maka dari itulah para ulama mengatakan disunnahkan mengucapkan dalam niat. Biarpun di sana ada orang yang mengatakan mengucapkan niat adalah tidak boleh, bahkan sebagian mengatakan bid'ah dan sebagainya. Tentunya semuanya tidak boleh terburu-buru. Apa salahnya mengucapkan nawaitul wudu'a yang artinya untuk membimbing telinga kita dan hati kita untuk bisa khusyuk di dalam niat wudu, agar kita sadar bahwa yang kita lakukan adalah wudu bil qalbi au ghairiha, atau untuk selain sholat. Bisa saja orang niat wudu bukan untuk sholat saja, seperti ingin misalnya memegang Al-Quran, sah. Dan niat, jadi niat itu adalah bisa niat untuk sholat, bisa niat untuk membaca Al-Quran, boleh niat wudhu dengan untuk ibadah tersebut. Aku niat wudhu untuk tawaf dan seterusnya. Kemudian niat al-mujzi'ah, tentunya minan niyati al-mujzi'ati adalah dengan niat-niat yang memang menjadikan wudhu kita itu sah. Jadi niat di dalam hati, niat wudhu. Ada niat yang enggak sah, yang enggak beneran, atau tidak meyakini kalau dia itu berhadat, atau enggak bener, enggak serius wudhu. Wudhunya harus niat yang serius, aku niat wudhu karena Allah. Inda ghuslil wajhi, waktu membasuh wajah kita. Jadi niat itu terjadi di saat kita membasuh wajah. Jadi awal kita membasuh wajah, kita niat. Sudah jelas niat adalah mudah. Adapun membasuh wajah adalah ini, antara tempat tumbuhnya rambut di jidat bagi orang yang rambutnya normal, bukan orang yang botak. Kalau botak ya dikembalikan kepada orang normal. Tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, dari telinga ini sampai ke telinga, itu bagian wajah. Ya, bagian wajah. Jadi dari sini dibasuh. Dan cara membasuhnya tidak harus dengan air yang banyak sekali, tidak. Bahkan cukup dengan genggaman air. Segenggam air kita basuhkan untuk wajah. Ini segenggam air, nanti kita bisa praktekkan di akhir setelah tanya jawab. Wudhu itu bisa saja dengan segelas air, tidak harus pakai air yang banyak. Bisa dengan segelas air, ya. Kemudian setelah basuh wajah, boleh praktek nanti, yang penting difahami dulu. Setelah niat waktu membasuh wajah, jadi niatnya dibarengkan di saat membasuh wajah. Ghuslil wajhi jami'i, membasuh wajah semuanya. Gak boleh ada ditinggal. Hidungnya termasuk bagian daripada wajah. Semua.
Dalam dugaannya air sudah merata. Air harus menggenang di tangan, baru kita basuhkan di wajah. Kalau air tidak mengenang di tangan, tidak sah. Karena itu namanya mengusap. Mimana biti sya'ri ra'si, dari tempatnya tumbuh rambut kepala sampai ila dhaqani, sampai dagu depan ini. Wa minal udhuni ilal udhuni, dari telinga ke telinga. Sya'ron babasyaron, termasuk rambut-rambutnya harus dibasuh. Kulitnya harus kena. Rambut yang tumbuh di wajah, maka kulitnya harus dibasuh. Sampai airnya harus sampai ke wilayah kulit. Kecuali orang laki-laki yang jenggotnya tebal. Kalau laki-laki jenggotnya tebal, maka yang wajib dibasuh hanya bagian luar saja. Bagian dalamnya tidak. Hanya bagian luar saja dibasuh. Kecuali perempuan yang jenggotnya tebal, maka wajib dibasuh sampai dalam. Kalau ada misalnya. Pertama ya kasihan ya, sudah jenggoten ternyata harus basuhnya sampai tebal. Dan jarang kalau ada 1-2. Baik, kemudian nabatini lihatir rajuli, kalau jenggotnya laki-laki yang dalam enggak. Lah jenggot tebal tuh gimana sih ukurannya? Jenggot tebal tuh ukurannya adalah jika kita ngobrol di majelis tahotub itu, kalau tempat ngobrol itu berapa sih? 1,5 meter. Kita ngobrol begini. Kalau tidak ada sela-selanya yang kelihatan, berarti itu tebal. Kalau masih ada rongga-rongganya, ada kulit-kulitnya di balik bulu-bulunya, di balik rambut-rambutnya, maka itu masih sedikit dan harus dibasuh nanti kalau wudu sampai dalam-dalamnya. Wa aridaihi, dan ini arid itu adalah rambut yang tumbuh antara telinga dengan pipi ini. Ya terus. Kalau bahasa Jawanya godek. Nih. Ini wajib dibasuh karena ini bagian wajah. Ada tumbuh rambut di sini wajib dibasuh. Ini wajib dibasuh. Kemudian at-thalits, yang ketiga, ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Dari ujung jemari sampai telapak. Ujung jemari sampai telapak. Ujung jemari sampai siku, mohon maaf. Prakteknya nanti kita praktekkan yang paling mudah. Karena hari ini belum disiapkan wadahnya. Biasanya kalau saya praktek, disiapkan nanti. Besoklah, insya Allah pertemuan yang akan datang, dipraktekkan dengan. Kami ingin ajarkan cara berwudu yang gampang, supaya orang tidak susah. Sehingga seorang wanita yang ahli tahajud pun cukup menyimpan segelas air di kamar mandi, di kamar tidurnya, bisa untuk wudu nanti malam dan tahajudan. Nah, ini ada kemudahan. Kita perlu ilmu. Makanya orang punya ilmu itu ibadahnya gampang. Orang yang bodoh itu susah ibadah. Makanya yuk terus belajar. Wa ma'alaihima, dan semua yang ada tumbuh di sini. Kalau seandainya tumbuh jari di sini wajib dibasuh semuanya. Tumbuh rambut diwajuh semuanya, antara ujung jemari sampai siku. Kemudian ar-rabi' mas'hur ra'si, yang keempat adalah mengusap kepala. Mengusap kepala ini bukan mengguyur, mengusap itu cukup. Dengan menyentuhkan air begini, sudah cukup. Ambil rambut kepala yang di kepala. Rambut kepala yang di kepala sah. Asalkan rambut kepala yang ada di kepala, di mana saja, belakang boleh. Tapi rambut kepala yang tidak di kepala nggak sah. Ibu rambutnya panjang sampai pinggul, yang diusap, yang di pinggulnya nggak sah. Karena itu rambut kepala tidak di kepala. Yang sah rambut kepala yang di kepala. Maka kalau seorang wanita tidak mau buka auratnya, cukup disisipkan di balik kerudungnya. Sudah sah. Insya Allah nanti akan kita praktekkan cara wudhu yang mudah. Makanya ibu jangan sampai berwudhu membuka aurat di depan kaum pria. Kemudian au ba'dahu, jadi masur roksi, mengusap kepala semuanya boleh, au ba'dahu atau sebagian. Walau sya'ratan fi haddi, biarpun satu rambut sudah sah. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, sunnahnya semuanya. Satu rambut sah, di mana? Pokoknya rambut kepala yang di kepala. Rambut kepala yang di kepala. Al-khamis husul rijlaini, yang kelima adalah membasuh kedua kaki.
membasuh kedua kaki ma'al ka'baini sampai mata kaki. Mata itu tidak hanya di sini, rupanya kaki kita punya mata. Mata kaki adalah dua tulang yang tumbuh di kaki, kiri kanan itu mata kaki. Sampai mata kaki. Nah, mashil khaffi atau mengusap sepatu, nanti kita terapkan sekalian. Mengusap sepatu nanti ada syaratnya. Boleh kita pakai sepatu, nggak usah dilepas. Cuman sepatunya harus memenuhi syarat. Sepatu kuat, dipakai dalam keadaan suci, dan sepatunya menutup mata kaki, maka di saat kita berwudu, maka nggak usah kita melepaskan sepatu. Cukup kita usap di atasnya saja. Kita usap di atasnya sudah sah. Ya, ini idza kamulat syurutuha, kalau memang sudah sempurna syarat-syarat mengusap sepatu. Baik, ini sekelumit tentang fikih, nanti kita akan jelaskan tentang wudu.